Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan membahas latihan soal PTS Matematika kelas 7 semester 1 untuk tahun 2022. Soal ini terdiri dari bab bilangan bulat dan aljabar. Oke, langsung aja, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Nomor 1. Di antara bilangan negatif 12 dan negatif 10, bilangan yang nilainya lebih kecil adalah titik. Oke, bayangkan dulu suatu garis bilangan. Ingat, makin ke kiri posisinya, maka nilainya makin kecil kan? So, karena negatif 12 posisinya lebih kiri daripada negatif 10, maka kita bisa pastikan negatif 12 nilainya lebih kecil dari negatif 10. So, nomor 1 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 2, 5 ditambah negatif 4 sama dengan titik. Oke, ini adalah proses penjumlahan tapi beda tanda ya. 5-nya positif, 4-nya negatif. Kalau penjumlahan beda tanda berarti kita tinggal cari selisihnya aja. Selisih 5 sama 4 kan 1. Nah, tandanya ngikutin angka yang besar. 5 sama 4 yang besar kan si 5 dong. 5 kan positif, maka jawabannya positif. So, nomor 2 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 3, negatif 7 dikurang negatif 4. Di sini ada kurang ketemu negatif, itu kan jadi tambah ya. So, soalnya berarti negatif 7 ditambah 4. Oke, ini penjumlahan beda tanda lagi. Jadi intinya kita tinggal cari selisih 7 sama 4. Selisihnya kan 3. Karena bilangan 7 itu lebih besar dari bilangan 4, maka tandanya nanti ngikutin yang lebih besar tadi. Oke, berarti tanda yang 7 ini kan negatif, maka jawaban kita juga pasti negatif. So, jawabannya adalah negatif 3 ya. B, bravo. Nomor 4, 2 dikali 40 ditambah negatif 16 dibagi 8 sama dengan titik. Oke, ini ada proses kali, tambah, sama pembagian. Kita dahulukan kali sama bagi dulu ya, baru terakhir nanti kita tambahin. Oke, kita proses dulu 2 kali 40, nilainya kan 80. Tambah negatif 16 dibagi 8. Negatif 16 dibagi 8 berarti kan negatif 2. Jadi 80 tambah negatif 2. Oke, ini hasilnya adalah 78. Oke ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah D, delta. Nomor 5, suhu mula-mula di ruang freezer adalah 11 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dinyalakan, suhunya menjadi minus 3 derajat Celcius. Besar perubahan suhu di ruangan tersebut adalah titik. Oke, ini perubahan suhu dari awal ke akhirnya jadi minus 3 derajat Celcius ya. Maka kita tinggal cari selisihnya aja guys. So, ini cara mengerjakannya, 11 derajat Celcius dikurang negatif 3 derajat Celcius. Di sini ada kurang ketemu negatif, jadi sebenarnya proses penjumlahan aja ya. Ini sama dengan 11 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. 11 tambah 3 kan 14. So, jawabannya adalah 14 derajat Celcius. C ya, Charlie. Nomor 6, nilai pembilang dari pecahan 3/5 adalah titik. Ini gampang banget ya. Ingat, bagian atas itu pembilang, bagian bawah itu penyebut. Maka kalau ditanya pembilang dari 3/5, yang atas dong, 3 ya kan? Jadi nomor 6 jawabannya adalah B, bravo. Nomor 7, pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah titik. Oke, untuk mencari pecahan yang senilai dengan 2/5, itu kita tinggal cek aja ya di antara keempat pilihan ini. Kalau kita sederhanakan, jadinya 2/5. Nah, satu-satunya yang mungkin adalah 10/25 dong. Kalau nggak percaya kita cek aja ya. 10/25, sama-sama kita bagi 5 aja ya. 10 bagi 5 itu 2, 25 dibagi 5 itu 5. Pas kan 2/5. Kalau kalian cek pilihan A, B, atau C, pasti kalau disederhanakan bukan jadi 2/5. Oke ya, jadi nomor 7 jawabannya adalah D, delta. Nomor 8, 3/4 dikurang 1/6 sama dengan titik. Oke, kali ini Pak Beni akan pakai cara menyamakan penyebut ya, dengan mencari KPK-nya. Jadi di sini penyebutnya 4 sama 6, KPK-nya kan 12 tuh, ya kan?
Tahu dari mana? Kita cek aja. 4 kelipatannya kan 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kalau 6 kan kelipatannya 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Di sini yang sama kan di angka 12 ini kan. Oke, jadi KPK-nya 12 ya. Oke, kita tulis dulu di sini per 12. Oke, tinggal cek aja 12 bagi 4 itu 3 kali 3 9. Kurang 12 bagi 6 itu 2 kali 1 2 juga. Oke, kita tinggal proses atasnya aja. 9 kurang 2 itu kan 7. Penyebutnya 12. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi kan? So jawabannya adalah 7 per 12. A ya, alfa. Nomor 9, 3 per 5 dikali 10 per 9 sama dengan titik titik titik. Oke, karena perkalian gampang ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 10, 30. 5 kali 9, 45. Tinggal kita sederhanakan aja, 30 sama 45 itu kan sama-sama bisa dibagi 15. 30 dibagi 15 hasilnya 2. 45 dibagi 15 hasilnya adalah 3. Oke deh, itu udah yang paling sederhana. Jadi nomor 9 jawabannya adalah 2 per 3, alfa. Nomor 10, 4 per 9 dibagi 2 per 3 sama dengan titik titik titik. Oke, ini bedanya sama perkalian. Kalau perkalian kan atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian cukup kali silang aja guys. Jadi kayak gini, 4 dikali 3 dulu, jadinya kan 12. Per 2 dikali 9, 18. Jadinya 12 per 18. Karena belum ada di pilihan jawaban, maka kita sederhanakan dulu aja. 12 sama 18 sama-sama bisa dibagi 6. Jadi 12 bagi 6 itu 2, 18 dibagi 6, 3. Oke, jadi jawaban akhirnya adalah 2 per 3. So nomor 10 jawabannya A, alfa. Nomor 11, Brian memiliki 30 buah buku tulis. Kemudian 2 per 5 bagian dari buku tersebut disumbangkan ke temannya. Berapa sisa buku yang dimiliki Brian sekarang? Oke, cara menjawabnya kita cek dulu yang disumbangkan ada berapa. Yang disumbangkan kan 2 per 5 dari total semua bukunya. Berarti 2 per 5 dikali 30 buku. 2 per 5 kali 30, caranya gimana? Ya tinggal dikaliin aja ya. 2 dikali 30 kan 60, dibagi 5 hasilnya adalah 12. So yang disumbangkan adalah 12 buku. Oke, karena yang ditanya sisa bukunya, berarti kita tinggal kurangkan aja. Awalnya si Brian punya 30 buku, dikurang sama yang disumbangkan, yaitu 12 buku. 30 kurang 12, hasilnya adalah 18. So, sisa buku yang dimiliki Brian sekarang adalah 18 buku. Jawabannya adalah B, bravo. Nomor 12, 1,3 ditambah 2,1 dikurang 3,0 sama dengan titik titik titik. Oke, karena di sini ada proses penjumlahan dan pengurangan, itu kan setara. Jadi kita lakukan dari yang paling kiri aja ya. 1,3 tambah 2,1, kita tinggal tulis ke bawah kayak gini aja. Kita tambahkan biasa ya, 3 tambah 1 itu 4, 1 tambah 2 itu 3. So, jadinya 3,4. Lalu kita kurangkan sama 3,0. Oke, kita kurangkan biasa aja. 4 kurang 0 tetap 4, 3 kurang 3, 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,4. Nomor 12, D, delta. Nomor 13, di antara bentuk-bentuk aljabar berikut yang merupakan bentuk aljabar suku 1 adalah titik titik titik. Oke, ingat-ingat lagi ya tentang suku dalam aljabar. Suku itu kan yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Berarti yang A ini di sini kan sukunya ada 1, 2, 3. Berarti ini disebut suku 3. Kalau yang B, ini ada sukunya ada 1, 2. Berarti ini suku 2. Kalau yang C, berarti cuma ini doang kan sukunya? Ya udah, ini suku 1. Kalau yang D misalnya, ini ada 1, 2, 3. Berarti suku 3. Karena yang ditanya di soal ini adalah suku 1, maka jawabannya adalah C ya, Charlie. Nomor 14, bentuk sederhana dari 4x ditambah 6y ditambah 3x ditambah y adalah titik titik titik. Oke, ingat lagi ya, kalau kita mau menjumlahkan bentuk aljabar, dia harus sejenis. Artinya kita cuma boleh menjumlahkan yang hurufnya sama atau variabelnya sama. Oke, berarti 4x boleh ditambahin sama 3x doang nih.
Jadi 4x tambah 3x sama dengan 7x. 6y kita tambahkan dengan y juga. Kalau y ini nggak ada angkanya artinya 1 ya. So 6y ditambah 1y hasilnya adalah 7y. Jadi soal ini jawabannya adalah 7x ditambah 7y. A ya, alfa. Nomor 15, hasil pengurangan 6x dikurang 8y dari 2x dikurang 3y adalah titik. Oke, di sini kita mesti teliti karena pengurangannya itu dari 2x kurang 3y. Berarti 2x kurang 3y kita tulis dulu, lalu nanti kita kurangkan dengan 6x kurang 8y gitu ya. Oke, biar aman kita tulis dalam kurung dulu semuanya. Lalu kita keluarkan nih, 2x kurang 3y kurang 6x kurang minus 8y, kurang ketemu minus berarti plus ya, atau penjumlahan nanti. So ini tambah 8y. Lanjut lagi kita susun sesuai yang sejenis aja. 2x kurang 6x lalu dikurang 3y lalu ditambah 8y. Lanjut lagi, 2 kurang 6 berarti kan negatif 4 ya. Berarti negatif 4x lalu minus 3y tambah 8y jadinya kan 5y. So jawaban akhirnya adalah min 4x ditambah 5y. So nomor 15 jawabannya adalah D, delta. Nomor 16, dari bentuk aljabar 5pq kuadrat dikurang 5pq pangkat 3 ditambah 6p kuadrat q dikurang 6p pangkat 3 q pangkat 4 yang merupakan koefisien dari p pangkat 3 q pangkat 4 adalah titik. Oke, koefisien masih ingat ya, berarti kan angka yang berada tepat di depan suatu variabel. Di sini variabelnya adalah p pangkat 3 q pangkat 4, berarti yang ini kan. Nah, angka di depannya berarti kan min 6 dong, ya kan? Atau negatif 6 ini. Ya udah, berarti jawabannya adalah B ya, bravo. Nomor 17, negatif 8x ditambah 20 dibagi dengan negatif 4 sama dengan titik. Oke, kalau kayak gini berarti kita baginya satu-satu ya. Negatif 8x dibagi negatif 4 dulu. Negatif 8 bagi negatif 4 berarti kan 2 ya. Jadi 2x 20 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 5. So jawabannya adalah 2x dikurang 5. Jawabannya A ya, alfa. Nomor 18, nilai dari bentuk aljabar xy ditambah y kuadrat untuk x sama dengan minus 6 dan y sama dengan 9 adalah titik. Oke, ini sebenarnya kita cuma ganti aja x-nya sama negatif 6 tadi, lalu y-nya diganti dengan 9. Oke ya. XY itu kan artinya X kali Y, berarti X-nya minus 6 dikali Y-nya 9. Lalu ditambah sama Y kuadrat, berarti 9 kuadrat. Oke, langsung kita proses ya. Minus 6 kali 9 berarti minus 54. Ditambah 9 kuadrat 81 ya. Oke, minus 54 tambah 81 adalah 27. Oke ya, so nomor 18 jawabannya adalah C, Charlie. Nomor 19, di antara bentuk aljabar berikut, manakah yang merupakan bentuk aljabar linier? Oke, bagi yang belum tahu, aljabar linier itu adalah bentuk aljabar yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, kita cek masing-masing dulu ya. Yang A, 6x ditambah 1. Variabelnya kan x. Nggak ditulis pangkat kan? Ingat loh, kalau nggak ditulis pangkat artinya pangkat 1. Oke ya. Jadi yang A ini adalah aljabar linier. Tapi kita coba cek yang B, C, sama D juga ya. Yang B, 3x kuadrat, variabelnya kan x. Di situ pangkatnya adalah pangkat 2, berarti bukan aljabar linier. Kalau yang C, 5x kuadrat dikurang 5y tambah 2. Variabelnya x sama y, tapi pangkat tertingginya kan si x tuh. X-nya pangkat 2, berarti ini bukan linier juga. Lalu yang D, minus 2, ada variabelnya? Nggak ada kan? Kan tadi dibilang kalau variabelnya pangkat tertingginya 1. Sedangkan ini variabelnya aja nggak ada. Berarti yang D juga bukan. So nomor 19 jawabannya adalah A, alfa. Nomor 20, sebuah segitiga memiliki panjang sisi 2x plus 1 meter, 3x dikurang 5 meter, dan x plus 3 meter. Keliling segitiga tersebut adalah titik-titik meter. Oke ya, keliling bidang datar apapun caranya tinggal tambahin aja semua sisinya gitu ya untuk keliling. Oke, jadi kita tambahin
2x plus 1 ditambah 3x dikurang 5 ditambah x plus 3. Oke, kita jumlahkan dulu yang sejenis ya. Jadi 2x ditambah 3x itu kan 5x. Ditambah x doang jadinya 6x. Selanjutnya yang angka sama angka juga. Berarti 1 dikurang 5 itu kan min 4. Min 4 ditambah 3 jadinya min 1. So jawaban akhirnya adalah 6x dikurang 1. B ya, bravo. Oke, lanjut ke nomor 21. Nah, di nomor 21 ini tipe soalnya itu adalah tipe soal jawab benar salah. Jadi kita diminta untuk menganalisis wacana ini tentang suhu es krim. Oke. Nah, nanti kita tinggal cek pernyataan mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Nah, kalian boleh baca dulu semua wacananya. Tapi kalau Pak Beni langsung fokus aja ke pernyataan-pernyataannya. Oke ya. Pernyataan pertama, es krim coklat lebih dingin dibandingkan es krim vanila. Artinya kita harus cari dulu nih data suhu es krim coklat sama es krim vanila. Di wacana ini es krim coklat katanya minus 14 derajat Celcius. Kalau es krim vanila minus 16 derajat Celcius. Oke, kita harus tahu dulu ya, makin dingin suatu benda berarti suhunya makin rendah kan? Nah, di antara minus 14 derajat Celcius sama minus 16 derajat Celcius, lebih rendah suhu minus 16 derajat Celcius dong. Berarti harusnya es krim vanila lebih dingin daripada coklat. Ini salah berarti ya, kalau di sini kan dibilangnya es krim coklat yang lebih dingin. Oke, jadi pernyataan ini adalah salah gitu. Oke ya. Lanjut pernyataan kedua. Suhu es krim mengalami kenaikan 5 derajat Celcius selama mengantre di kasir. Kita cek di sini. Ini tadi orangnya itu mengantri selama 10 menit katanya di kasir. 10 menit. Nah, di sini ditulis juga suhunya itu naik 1 derajat Celcius setiap 2 menit. Oke, 2 menit naik 1 derajat Celcius. Berarti kalau 10 menit berarti naik 5 kali lipatnya dong, ya kan? 5 derajat Celcius. Berarti benar ya pernyataannya. Selama dia mengantri di kasir, suhunya naik menjadi 5 derajat Celcius. Oke, kita contreng nih, benar. Next, yang terakhir. Suhu es krim coklat setelah mengantri di kasir menjadi minus 4 derajat Celcius. Oke, kita tahu ya, proses ngantrinya kan naik 5 derajat Celcius. Nah, coklat tadi awalnya minus 14 derajat Celcius. Kita tambahkan aja. Minus 14 ditambah 5 jadinya minus 9 derajat Celcius dong, ya kan? Oke, karena di sini pernyataannya minus 4, padahal harusnya minus 9. Jadi pernyataan yang ini nilainya salah. Gitu ya. So nomor 21 jawabannya salah, benar, salah. Oke. Nomor 22, wacananya tentang panel surya. Di sini ceritanya Joko memasang panel surya di atap rumahnya sebagai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia pikir nih kalau tenaga listrik yang dihasilkan melebihi kebutuhan, maka Joko udah nggak perlu bayar listrik lagi. Oke, berarti kita tahu dia bayar atau enggaknya nanti tergantung surplusnya. Surplus itu didapat dengan mengurangkan tenaga yang dihasilkan oleh panel surya dengan tenaga yang dia konsumsi, kayak gitu. Nah, datanya ada di tabel ini. Tapi ntar aja kita fokus ke tabelnya. Kita sekarang fokus ke pernyataannya dulu. Di sini kita akan beri centang kalau pernyataannya benar ya. Pernyataan pertama, ada waktu di mana energi listrik yang dihasilkan adalah 0. Coba kita cek di tabel ya. Energi yang dihasilkan atau tenaga dibangkitkan itu ada nggak yang 0? Ternyata di sini kan ada. Di pukul 0 sampai pukul 2 malam itu 0 tuh listrik yang dihasilkan. Pukul 2 sampai 4 malam juga 0. Di sini pukul 20 sampai 22 juga 0 ya harusnya. Pukul 22 sampai 24 juga 0. Oke? Ya wajar dong karena kan matahari nggak ada di malam hari. Berarti ada waktu di mana energi listrik yang dihasilkan adalah 0. So, pernyataan yang ini bernilai benar. Kita conteng ya. Selanjutnya, kita cek. Surplus energi listrik terbesar terjadi pukul 10 sampai 12 siang. Coba kita cek dulu nih. Surplusnya di pukul 10 sampai 12 itu kan 2,3. Apakah ada yang lebih besar dari itu?
Ternyata ada ya di pukul 12 sampai 14 nih. 2,38, lebih besar dong daripada pukul 10 sama 12. Di pukul 10 sama 12 kan cuma 2,3. Kalau pukul 12 sampai 14 itu 2,38. So pernyataan yang kedua ini salah. Harusnya yang terbesar di pukul 12 sampai pukul 14. Gitu ya. Mungkin itu titik terpanasnya. Jadi cahaya yang diserap itu banyak untuk menghasilkan energi listrik. Next. Berdasarkan data di atas, Joko sudah tidak perlu bayar listrik. Apakah iya? Kita harus lengkapi data di tabelnya dulu ya. Jadi kalau ditampilkan datanya nanti kayak gini. Cara menghitungnya ya tinggal dikurang-kurangkan atau ditambah-tambahkan aja ya. Sesuai rumusnya, surplus sama dengan tenaga yang dibangkitkan dikurang tenaga yang dikonsumsi. Oke, kalian harus sudah bisa tuh menjumlah atau mengurangkan bilangan desimal ya. Kalau belum bisa, silakan cek video yang muncul di link atas ini. Oke, jadi datanya seperti ini. Nah, kita cek nih surplusnya. Kalau dia positif nanti berarti kan kelebihan energi tuh. Artinya Joko udah nggak perlu bayar. Kalau misal surplusnya negatif nanti berarti Joko tetap mesti butuh listrik dari PLN. Berarti dia tetap harus bayar listrik. Oke ya. Berarti kita tinggal tambahkan aja nih. Minus 0,9 ditambah minus 0,6 ditambah minus 0,78 ditambah minus 1,28 ditambah 0,93 ditambah 2,3 ditambah 2,38 ditambah 0,85 ditambah minus 1 ditambah minus 2,63 ditambah minus 2,74 ditambah minus 2,2. Totalnya adalah minus 5,67. Oke ya. Jadi karena hasilnya minus berarti dia atau si Joko tetap harus bayar listrik karena dia butuh listrik dari PLN. Oke ya. Jadi pernyataan yang ini Joko sudah tidak perlu bayar listrik berarti masih salah juga. Oke, jadi nomor 22 pernyataan yang benar cuma pernyataan yang pertama. Gitu ya. Nomor 23 wacana tentang penomoran pada perumahan. Di sini ada sketsanya, Pak Beni ambil contoh yang blok A. Blok A ini ada 8 nomor rumah. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8. Oke ya, sudah ada warna-warnanya juga. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap blok nanti pasti berakhir di nomor kelipatan 8 kan? Kalau blok A tadi mulainya dari nomor 1, akhirnya ada di nomor 8. Kalau blok B berarti startnya dari nomor 9, akhirnya di nomor 16 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita fokus ke pernyataannya. Di sini seseorang sedang mencari rumah dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, terletak paling ujung dalam sebuah blok. Kedua, berada pada blok E, F, atau G. Dan yang ketiga, berada atau berjarak 1 atau 2 rumah dari kompleks hijau. Oke, di sini kita diminta menentukan nomor rumah mana yang sesuai dengan kriteria orang tersebut. Pilihannya nomor 24, 33, 39, 40, atau 48. Oke, nah di sini untuk menjawabnya Pak Beni mau mengajak kalian fokus ke bloknya dulu. Kan katanya berada pada blok E, F, atau G. Berarti kita mesti cari nih blok E, F, atau G itu nomornya berapa aja. Ya udah kita jabarkan ya. Blok A mulai dari nomor 1 sampai 8. Kalau blok B berarti 9 sampai 16. C itu berarti 17 sampai 24. Blok D berarti 25 sampai 32. Blok E berarti 33 sampai 40. Blok F berarti 41 sampai 48. Blok G gimana? Ya nggak perlu dicari. Kenapa? Karena kan kita tersedianya sampai nomor 48 doang nih. Blok G udah pasti lebih dari nomor 48 kan? Jadi kita stop sampai sini. Gitu ya. Next, rumahnya itu terletak paling ujung dalam sebuah blok. Berarti di antara blok E sama F, yang rumahnya paling ujung kan berarti nomor 33, 40, 41, sama 48. Maka rumah nomor 24 pasti bukan jawabannya, ya kan? Rumah nomor 39 juga pasti bukan. Oke, sampai situ bisa dipahami kan? Next, katanya berjarak 1 atau 2 rumah dari kompleks hijau. Kita lihat nih. Kompleks hijau kan di sini. Nah, 1 atau 2 rumah berarti kemungkinannya cuma di kompleks warna orange kan. Kalau warna biru nggak mungkin. Kenapa? Karena lebih dari 2 rumah jaraknya. Oke.
Berarti kita cukup cek blok E sama blok F yang berada di paling ujung dan warna kompleknya orange. Berarti pasti nomor terakhir kan di komplek E sama F. Jadi rumah yang memenuhi kriteria orang tersebut pasti berada di nomor 40 sama nomor 48 gitu ya. Nomor 33 enggak, karena dia berada di kompleks warna biru. Kan dia di nomor-nomor awal kan di dalam kompleks itu. Oke. Jadi yang memenuhi cuma nomor 40 dan nomor 48. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Oke, itulah video pembahasan tentang semua latihan soalnya. Semoga dengan pembahasan soal-soal ini bisa meningkatkan pemahaman dan tingkat kepercayaan diri kalian dalam menghadapi PTS kali ini. Link materi terkait bisa kalian cek di komentar yang Pak Benny pin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan ciao.